Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara tentang proyek Allah yang menurunkan Mesias untuk mengasihi dunia di tengah bumi yang ada sampai dengan hari ini. Jadi proyek Allah saya beri adalah Natal di bumi, yang hari ini saudara-saudara akan mengerti apa itu makna dan arti daripada Natal, sekaligus yang menjadi proyek Allah yang harus kita kerjakan. Saya mengutip firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 6 yang berkata begini, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikianlah saya sampaikan kepada saudara-saudara, apa yang sudah ditulis adalah firman hasrat Allah yang pernah dirancang dan diberitahukan kepada manusia. Dia mau turun ke bumi. Yang pertama adalah untuk menjadi Mesias. Shalom saudara-saudara. Mesias yang dimaksud adalah dia gembala yang baik. Saya itu perhatikan saudara-saudara, dalam gereja kita ada penggembalaan, bukan hal yang lain menurut gereja-gereja yang ada, bahwa bertukar ataupun bergilir ataupun tidak yang dimaksud dalam konsep penggembalaan. Supaya saudara-saudara pun akan lebih hati-hati jika ada ditempatkan sebagai gembala dengan baik. Ini saudara-saudara, Shalom adalah proyek Allah yang dipilih menjadi jemaat, yang dipilih saudara-saudara pun menjadi anggota dan domba-domba, dan saya sebagai gembalanya yang Tuhan sudah pilih dan tentukan adalah satu karya Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi supaya di dalam perhatian saudara-saudara hari ini aku sampaikan. Jadi tidak boleh semaunya gue, tidak boleh juga semaunya saudara-saudara. Karena penggembalaan itu berkata begini, gembala menuntun ke depan, domba-domba itu seiring berjalan bersama-sama. Yang artinya saudara-saudara adalah saudara bersama-sama dengan saya. Dan kita tahu ada Roh Tuhan sebagai gembala agung untuk memimpin jemaat itu, yang adalah saudara diberkati di dalam. Amin saudara. Shalom. Dan jangan menyimpang. Ada kesaksian seorang ibu tadi berkata, aku tidak mau bergeser. Puji Tuhan. So, kalau kamu bergeser saudara-saudara adalah melawan Tuhan. Kesaksian pemuda Daniel tadi yang berkata pahit betul yang dialaminya di tengah kos-kosan, tapi dia bertahan. Adalah baik sampaikan juga kepada saudara-saudara sekalian, kalaupun pencobaan dan cara kita diajar oleh Tuhan, dan bagaimana kita sebenarnya dibimbing di tengah penggembalaan itu dengan baik-baik, tetaplah berjalan. Tunjukkan kuatmu dan tunjukkanlah imanmu saudara-saudara. Di tengah maksud kalau kita seiring dalam penggembalaan itu adalah kita mau dibawa nih ke rumput yang hijau. Amin saudara. Perhatikan baik, bukan mau dibawa ke PPTSB saudara-saudara. Saudara tahu apa itu PPTSB? Mau Pumuan Persadaran Koparan Toga Sinaga. No. Sebab saya hamba
adalah proyek Allah yang mau kupaparkan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah proyek Allah itu ke manusia. Shalom. Yohanes 3 ayat 16. Coba mari sama-sama kita katakan. 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan baik. Ada dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini tidaklah Dia cintai ini saudara-saudara, kecuali yang dimaksud adalah saudara-saudara sebagai jemaat, saudara-saudara sebagai manusia. Dan Yesus katakan tentang hal itu adalah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang untuk mengasihi. Aku datang adalah mengorbankan nyawaku demi untuk anak-anakku, saudara yang dimaksud di dalam. Supaya hari ini perhatikan saudara-saudara. Shalom. Shalom. Yang aku akan maksudkan saudara-saudara tentang Mesias itu, yang prioritas adalah soal penggempalaan. Tidak kebetulan kalau Allah melahirkan anaknya Yesus Kristus di antara gembala-gembala yang sedang menggembalakan kambing domba. Tidak kebetulan. Tetapi apa yang dimaksud akan kuberitahu kepada saudara-saudara. Maksudnya adalah supaya juga Dia, Yesus yang ada di dalam palungan, di dalam kasih sebagai seorang gembala yang punya hati untuk semua kawanan dan apapun yang sedang dikerjakannya di tengah pekerjaan itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, aku pernah seorang gembala. Mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, saya menggembalakan lembu sapi orang tua saya. Sepenuhnya dipercayakan kepada saya. Saya masih ingat 2 kali beranak. Dan hati seorang gembala itu, dengar baik-baik saudara-saudara. Shalom. Hati seorang gembala itu mulai dibawa dan dituntun kepada rumput dan dimandikan dan dikasih air sampai dengan dikasih perapian. Kalau dia beristirahat, ini domba diperhatikan oleh gembala. Shalom saudara. Shalom. Saya mau berkata kepada saudara-saudara adalah, mari kita satu gembala yang seiring seirama dan satu denyutan jantung. Kita semua adalah sepakat dan sehati untuk kemuliaan Tuhanlah kita ada di dalam gereja ini. Mari berikan tepuk tangan. Kedua, dari yang saya maksud tentang penggembalaan ini atau bagian B, ada tugas bagi saudara-saudara. Domba adalah untuk makan rumput. Shalom saudara. Domba kalau tidak mau makan rumput akan disebut menjadi domba liar. Dan gembala akan datang untuk menjumpainya. Kenapa? Karena tidak mau dia makan. Rupanya dia adalah begadang, atau katakanlah tidak selera makan. Tapi lihat gembala memperhatikannya. Dan aku mau katakan kepada saudara-saudara soal BI. Yang pertama dan yang kedua ini adalah soal penggembala. Saya akan sebut kata firman Tuhan untuk menjadi tugas bagi saudara-saudara ya. Shalom. Mau makan, makan sekenyangnya. Amin saudara. Lakukan firman. Bahkan sebab pelajaran pada minggu yang lalu adalah kita berlomba-lomba seperti kompetisi untuk membuat kita menjadi pemenang-pemenang di tengah firman yang sedang dijajarkan kepada kita. Kayak firman Tuhan begini, Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat yang 29. Dengar baik. Lalu kata mereka kepadanya, pada Yesus, apakah yang harus kami berbuat
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus dengan baik. Gembala sedang berbicara. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakmu, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tentang gembala. Shalom saudara-saudara. Supaya saudara-saudara menjadi domba, tidak boleh menanduk gembala. Coba kalau saudara-saudara menjadi gembala, ada domba menanduk. Shalom saudara. Tarik pelajaran ini saudara-saudara. Di YouTube pernah saya lihat itu, ada kambing menanduki orang yang jalan. Jadi satu kali yang jalan itu nggak bisa lagi nampaknya ini untuk dikasihani, dia ambil tali besar, dia matikan itu kambing domba. Karena nggak cocok, dia dikasih makan kok. Katakan amin. Yesus berkata, amin saudara-saudara. Hendaklah kamu memperbuat, saya ulangi kata firman Tuhan ini. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Hendaklah percaya kepada Yesus Kristus sebagai gembala. Saudara, saya akan katakan begini. Hendaklah saudara-saudara percaya bahwa saya diutus. Amin saudara. Shalom. Hari ini bukan aku yang mengangkat diri. Aku bilang kepada saudara-saudara, ya, Allah yang mengangkat diri. Tahun 1991 jelas dikatakan kepada saya, masuk dalam usaha ditangani ibu ke kota-kota di dunia. Aku mau mati kamu, aku yang ingin bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin seluruh keberhasilan. Dengan baik saudara-saudara. Dan spontan saya kerjasama dengan apa? Kerjasamanya apa? Aku tinggalkan itu berusaha. Saya kontraktor di PT Pilar Pati. Dan sebelumnya saya juga sudah cabut dari hal duniawi yang namanya seorang penyanyi di band. Oh, kalau saya sudah angkat lagu saya pada waktu itu, orang tergila-gila. Termasuk istri saya yang ada di sini sebagai penggembala. Dia karena tergila-gila melihat saya di panggung. Dan memang sebelumnya pun aku sudah tergila-gila dan jatuh cinta. Shalom saudara. Saya tinggalkan usaha, lalu saya berangkat ke Rantau Pati. Saudara, saya berbicara tentang Allah yang mengutus, tentang Allah yang bekerja adalah untuk mengutusku menjadi gembala. Maka semua tujuan saudara. Ya supaya saudara tahu gini. Jadi satu kali nanti kalau saya naik pesawat, itu sudah memang waktunya saudara-saudara. Jangan saudara iri, tetapi menjadi domba. Amin saudara. Amin saudara. Irinya itu begini, nanti akan datang itu. Karena iblis kan tetap ngintip-ngintip nih. Oh, persembahan begitu rupanya itu. Persembahan begitu rupanya itu. Aku mau katakan no. Karena sampai hari ini aku bertanggung jawabkan saudara-saudara, persepuluhanmu tidak cukup untuk operasional gereja. Persembahan-persembahanmu, saya beritahu, aku pernah ditampilkan supaya saudara tahu saya ini orang transparan. Kan pernah ditampilkan, hanya ada orang yang menegur saya, anak saya. Pendeta muda Riki itu dari Jakarta, Pak, tidak usah ditampilkan tentang uang. Ya maka saya berhenti. Maksudnya di situ persembahan paling 500 kali 4, 2. Perpuluhan ada sekitar 4 sampai dengan 5. 2 tambah 5, 7. Shalom saudara-saudara. Tapi ketika saudara macet mau menanduk seperti bulan ini dan bulan yang lalu,
Ini sedikit saya transparan ini. Dari 24 sampai dengan 28, tinggal 12, ini masih tinggal 10. Maklumkah aku maklum. Tapi maklumkah Allah? Saya harus beritahu kepada saudara-saudara sebagai domba-domba. Karena kita mau seiring ini. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin, bro. Mau seiring sehingga saya transparan kepada saudara-saudara bahwa semuanya itu adalah tidak pernah mencukupi. Kalau begitu berdiri hambanya, supaya saudara tahu ada yang berdiri hambanya sampai dengan hari ini adalah ada mujizat, ada kasih kuasa, ada pelayanan luar. Seperti hari ini ada WA Natal dari kejaksaan, dari bupati, dari penyanyi Vanda Tegal, dari pengusaha besar ada 2-3 yang mengatakan, "Maaf, selamat Natal, semangat terus ya." Seperti itulah. Lebih daripada 8 tadi, mereka adalah hampir pemegang saham di kabupaten maupun di provinsi maupun di pusat. Ada apakah tentang semuanya ini? Aku beritahu kepada saudara-saudara, kami punya hubungan yang unik antara bangsa. 4 hari yang lalu saya ditelepon tentang tanah misi yang ada di Porsea, bahwa sudah keluar SK-nya, surat keterangan kemenangan mereka dari kejaksaan dan dari pemerintah provinsi. Biar segera kita hukum, bisa datang. Saya bilang selesai nanti. Oh iya, kami tunggu amannya karena sudah dipersiapkan 2 hektar. Ini di atas 2 M. Karena saya berhutang dengan anak saya Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Ya, ada waktu ini transparan bagi saudara-saudara. Nanti sampai jam 12. Kenapa berhutang? Cuman dia anak saya yang saya tidak bisa tanggung jawab pernikahan. Karena baru membangun gereja, saya menutupi hutang. Shalom saudara-saudara. Shalom. Menutupi hutang saya. Nampaknya aja gemuk ini. Memang aku gemuk karena nggak memikirkan masalah. Tetapi aku jalani semuanya. Enjoy aja. Orang Barat selalu bilang enjoy. Ada teman saya pendeta dari gereja apa itu saya lupa. Saya pernah melayani dalam gerejanya. Selalu bilang enjoy. Pak Parwi enjoy. Asal ketemu enjoy aja. Tapi dia duluan mati. Karena dia nggak enjoy. Justru saya menangkap enjoy itu adalah shalom saudara-saudara. Hutang saya adalah saya hanya bisa disediakan 10. Dan anak saya yang lain 15. Dan dia jual sesuatu untuk membuat 10 juta. Singkat beritanya adalah kami boleh laksanakanlah pesta. Ternyata sampai dengan 40 yang terkumpul uang hanya sekitar 30 juta. Dengar baik ini saudara-saudara. Ini hutang saya maksudnya. Dan anak saya lah, guru saya, dia memang menanggulangi semua. Ini Pak, dosa susah. Enak ya punya jemaat seperti itu. Shalom saudara. Shalom. Dia jemaat di sini. Saya gembalakan online dan perpuluhannya ada di sini. Supaya kita tahu semua menjadi domba, bertanggung jawabanmu adalah kemajuan daripada visi misi yang ada di dalam gereja. Itu
supaya segera adalah maunya Allah kita lakukan. Gak usah pusing, gak usah bingung berjemaah. Amin saudara. Shalom. Gak usah pusing, gak usah yang lain-lain. Dengar baik, inilah tugas juga kepada saudara. Dengan baik ini saudara, ini juga tugas. Kalau disampaikan firman Allah, tangkap, telan bulat-bulat, nikmati. Saya bacakan dalam Filipi 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saudara sadar, ya, saudara dipanggil di sini. Jangan diabaikan itu, saudara-saudara. Sama seperti saya dipanggil Tuhan untuk datang ke rantau berapa. Saudara pun datang di sini dipanggil. Gak ada yang lain, saudara-saudara. Sehingga Tuhanlah yang membuat kerelaan bagi saudara. Ada telepon tadi dari jemaah. Kerinduannya adalah supaya dia bisa bernafas, tapi suamiku ini nggak tahu ditolong, nggak tahu bersyukur. Sampai mamaku pun membilang kepada dia sebagai ela, dia bilang, kamu memang nggak tahu bersyukur. Kamu sudah ditolong, pernikahan kamu sudah diberkati, semua ditanggung oleh Bapak Pendeta. Hayo kuatkan kamu. Kira-kira begitulah disampaikan kepada saya. Nggak tahu ditolong. Mana lagi pengantin-pengantin yang sudah saya berkati? Nggak tahu ditolong. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kepada tidak mereka yang sudah tahu ditolong. Puji Tuhan. Mana Fernando? Tidak ada. Padahal di WA itu sudah dia bilang. Ada? Di WA itu sudah dibilang, ya aman, ya aman. Dan yang lain-lain. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara hari ini, kalau saudara sudah dituntun di tempat ini adalah kerelaannya Allah dan mau bekerja sama dengan saudara-saudara dalam kerelaan juga. Ikhlaslah. Amin saudara-saudara. Shalom. Domba-domba harus ikhlas kepada gembala. Ikhlas itu seperti inilah domba. Diberikan senyum kepada domba, kepada gembala. Maksudnya, oke, bimbinglah. Rumput yang di belakang itu sudah habis. Maunya ke depan. Seperti menurunkan Mesias itu adalah sebagai gembala. Yang kedua, proyek Allah ini adalah proyek ilahi. Shalom saudara. Saya mau beritahu, shalom, shalom. Proyek ilahi itu adalah roh Allah yang bekerja, roh Allah yang membekali, roh Allah yang berdua, roh Allah yang beracara, roh Allah yang menentukan, roh Allah yang akan menolongmu. Kata firman Tuhan begini, dengar Pak Dira, jikalau kamu dapat menanggungnya, maka roh Tuhan, dengar baik, Yohanes 16 ayat yang ke-12 dikatakan, jikalau kamu dapat menanggung semua beban itu, maka roh Tuhan akan datang menolong, roh kebenaran untuk menuntunmu dalam segala hal sampai untuk engkau diberkati. Bahkan jikalau engkau mau berbicara, roh Tuhan mau berbicara mendahului supaya bicaramu seperti bicaranya Tuhan. Amin saudara. Saya baca kata firman Tuhan di ayat yang lain berkata begini, proyek ilahi ini dia yang mengerjakan di dalam saudara, dia yang mengerjakan di dalam saya. Dia, amin saudara. Shalom. Karena itu Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat, bukan kuatmu, bukan kuatmu, bukan jagomu, bukan ada hebatmu, tapi semua hanyalah karena anugerah Allah. Dan firman ini berkata begini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Shalom saudara. Roh mau mengerjakan sesuatu untuk saudara bisa menasehati, untuk saudara bisa menjadi penasehat, untuk saudara bisa bekerja, untuk saudara bisa
itu didiam-diamkan oleh hakim. Dia mulutmu. Tapi dengan baik. Yang indah bagi mereka di tengah pengadilan adalah selesai pengadilan, rangkul-rangkulan, minum kopi, cas-casan. Mantap kan Bapak? Yang melawan praduga bersalah yang katakan itu. Bukankah jemaat lebih daripada itu? Amin. Amin, saudara-saudara. Jangan ada sakit hati di antara kita. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena kita menuju kekekalan, karena kita menuju ke surga. Abaikanlah segala sesuatu apapun yang menjadi tantangan atau hambatan, atau orang melempar batu kepadamu, lemparlah kembali dengan pisau. Kalau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kanan. Masa kita nggak bisa? Masa orang-orang pengadilan bisa? Bukankah saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit semua berdiri. Demikianlah firman Tuhan, aku bacakan untuk yang terakhir dari 1 Timotius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Berkata begini, bertandinglah kamu dalam pertandingan iman yang benar. Katakan amin saudara. Iman yang benarlah. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itu saudara dipanggil. Amin, amin. Katakan amin semuanya. Untuk itu saudara dipanggil. Yaitu telah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dengar baik untuk yang terakhir. Di depan banyak saksi ini saudara-saudara, aku pun mendengar dan melihat dan menjadi saksi. Ketika doamu, ketika penyerahanmu, itu yang dimaksud. Dan ketika engkau ikrarkan, Tuhan, aku menjadi anak-anak Tuhan yang baik, Tuhan. Kalau engkau berkati aku, Tuhan, menyelesaikan rumahku ini, akan kupersembahkan juga kepadamu, Tuhan. Tanahku yang di sana, dengar baik-baik. Shalom, saudara-saudara. Apapun semua yang engkau ungkapkan itu, saudara-saudara, ada saksi. Dan Tuhan penuh anugerah. Dan hanya dia berkata, satu kali akan dia colek. Ayo. Oh, bukan sudah kuberikan kepadamu. Bayar. Amin, saudara-saudara. Bayar perpuluhan saudara. Buat ucapan syukur saudara. Jangan di bibir. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Lakukan persembahan saudara yang baru untuk Tuhan. Sebab saya akan berikan kesadaran kepada saudara-saudara. Untuk apa yang kau kumpul ini? Sementara untuk masa depan dengan baik-baik, Tuhan sedang memelihara, menjamin keadaan. Kenapa kau harus banyak utang atau harus banyak nada-nada yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, atau banyak bacot atau becot, atau banyak kata-kata yang tidak berguna di mana? Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Selesaikan semua sebab segala pribadi kita di hadapan Tuhan dan di hadapan kita bersama-sama. Mari kita mengangkat puji.